Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syallallahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih membicarakan tentang masalah adab ya atau etika. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah satu kamu itu makan to'aman pada suatu makanan, fala yamsah yadahu, maka hendaklah jangan membasuh tangannya, hatta yal'aqaha, sehingga dia menjilati, au yulqiqaha, atau menjilatkan yang lain, artinya yang dilakukan oleh orang lain. Muttafaq alaih. Nah, ini bab menerangkan tentang makanan. Dalam bab ini menjelaskan tentang setelah makan, fala yamsah yadahu, maka adalah jangan membasuh tangannya, hatta yal'aqaha, sehingga dia itu dilatih. Ngoten. Nggih, ngemut. Nggih. Nggih. Hatta yal'aqaha, sehingga dia itu ngemuti ngoten. Drijine. Ngoten. Au yul'iqaha, atau ngepote kepada orang lain. Ngoten. Jadi umpamanya seandainya tidak bisa melakukan sendiri, maka kemudian tangannya yang tadi bekas dari makan tadi dijilati pada orang lain. Apakah istrinya atau anaknya atau misalnya pembantunya. Ngoten. Muttafaq alaih, hadis ini muttafaq alaih. Ngoten. Nah, jadi berdasar pada hadis ini, maka bekas-bekas makanan yang ada di tangan itu tidak boleh dibasuh sehingga dijilati. Artinya apa? Artinya kemudian itu harus benar-benar bersih di tangan itu. Nah, di dalam penjelasan dalam hadis ini, itu tidak hanya pada drijinya, jari-jarinya, tetapi juga tempatnya. Jadi kalau seandainya makan itu, maka kemudian bekas makanan yang ada di piring itu kemudian juga harus dibersih. Nggih. Harus bersih. Karena ini memang kalau misalnya belum pernah mendengar kayaknya agak aneh, nggih. Benate mireng niki hadis ini. Sampun ya. Nah, jadi ketika makan itu kemudian harus bersih intinya.
tangannya atau piringnya. Nah, karena ini perintah, maka kemudian ada yang menjadikan dasar bahwa untuk menjilati itu hukumnya ada yang menjadi wajib. Tapi ada banyak menggunakan sunnah. Mengapa ini diperintahkan? Ada penjelasan di dalam hadis ini. Wa illaluhu fil hadis annahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barokah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu di mana yang kemudian menjadi bagian dari makanan itu kemudian ada barokahnya. Apakah kemudian barokah itu kemudian ketika ada bekas-bekas di tangan, atau bekas-bekas yang ada di piring, atau termasuk seandainya kemudian makanan itu dalam bentuk yang bijian, maka kemudian ketika jatuh itu pun kemudian diperintahkan juga untuk diambil, dibersihkan, dan dimakan. Ketika itu tidak najis. Nah, jadi dari penjelasan hadis ini kita tidak tahu di mana yang kemudian dari apakah kemudian itu barokah bisa dari tangan, ataukah dari piring, ataukah dari makanan yang jatuh dan kemudian diambil, dimakan. Karena barokahnya nggak tahu di situ. Jadi ada penjelasan di situ-situ. Annahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barokah. Jadi kita tidak tahu di mana di antara bagian makanan itu kemudian ada barokahnya. Nah, barokah itu apa? Al barokatu hiya an-nama wa ziyadah wa subudul khair. Jadi namanya barokah itu adalah perkembangan, ya, pertambahan dan tetapnya kebaikan. Jadi kita tidak tahu di antara makanan itu yang kemudian bisa menjadikan badan kita itu menjadi sehat. Kita tidak tahu di antara badan itu yang kemudian menjadi badan kita itu menjadi apa, ya, berkah, tambah baik dan sebagainya. Kita nggak tahu di situ. Oleh karena itu maka ketika misalnya, ya kalau misalnya dahar makan, ya memang sebaiknya diperkirakan bahwa dalam makanan itu nanti habis bersih. Jangan sampai kemudian mengambil yang buahnya, yang kemudian diperkirakan tidak habis, kemudian setelah itu dibuang. Pokoknya kalau ngambil itu kemudian seandainya ngambil makanan, nah dalam hadis ini diperintahkan untuk semuanya dibersihkan. Nah dulu saya ingat masih kecil, ketika piring itu kemudian mau tambah lagi, itu kan biyen nggak oleh diresiki dhisik to nggih. Dadi nek umpamane nang piring niku pun imbuh habis, ketika mau tambah lagi, saya ketika masih kecil itu jadi tidak boleh dibersihkan sampai bersih. Harus disisakan karena baru tambah lagi. Ngoten. Ojek kamu tak cilik ngoten oleh wong tua ngoten niku. Jadi nek arep tambah maneh, niku bekas di piring itu tidak boleh benar-benar dibersihkan. Nah saat itu saya juga nggak ngerti. Oh jenis SD to nggih. SD kan yo ora ngerti apa-apa. Nggih pokoke wong tua niku nek ngajari ngono mamane arep tambah maneh niku gak oleh diresiki dhisik. Ngoten. Nah ternyata ada hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, jadi ketika makan itu kemudian ya di dalam hadis ini diperintahkan untuk menjilati begitu. Dan saiki kan singkatan damel sendok. Nggih, nggih.
Lah nek umpamane ndamel sendok nggih sing sendoke mawon sing niku. Tapi nek kira-kira nama sing gak ngerti niku kaya piye ngono kan nggih. Utawa ngeten, maem tempat umum ngoten terus bareng ngono di ngoten kok ya napa? Lah nggih, di sawang kok ya gak pantes ngoten. Nggih to? Ketoke kaya tapi aja desajane nggih ngoten niku ngoten. Jadi ketika makan itu kemudian harus bersih. Karena kita tidak tahu di antara mana makanan itu yang kemudian di situ ada barokahnya. Gitu. Monggo nggih. Nggih, muluk. Berarti kondisinya makanan ini kalau bisa kue, misal entah itu sambal, tapi apabila kita makan sunnah ini bisa, tapi makanannya suatu daging kambing ini ada bentuknya yang susah. Nggih. Saya sempat terjadi di Gigi, mungkin Pak menambahkan namanya di Gigi tidak siapkan itu murah. Jadi jadi banyak pengunjung itu menikmati makanan murah. Mungkin kalau di yang sedang digunakan untuk menerapkan di sini ada yang mengatakan mati dalam arti kalau bukan itu ya otomatis ya karena ada sebelumnya mungkin bisa berjalan dalam itu kan ada masalah. Nggih, nggih. Bisa itu akan dulu sebagai informasi di besar di Gigi kita pakai itu ya. Nggih. Nggih, jadi dalam hadis itu memang dianjurkan untuk menjilati. Dengan begitu maka kemudian ketika mangan itu kan berarti muluk. Nah, termasuk di dalam penjelasan hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu menggunakan 3 jari. Tapi tentu saja dalam bentuk makanan itu yang menggumpal. Ngoten. Tapi nek umpamane makanannya nggak menggumpal, itu kan kira angel. Nah 3 jari maksudnya. Oke. Jadi nek umpamane makanan menggumpal itu umpamane kayak kurma, anggur itu kan jelas ngoten niku. Utawa menggumpal dalam bentuk apa nggih? Roti, ngoten niku. Karena di dalam penjelasan hadis itu juga ada hadis yang menjelaskan Nabi pernah makan dengan menggunakan 5 jari. Gitu. Jari. Oke. Tapi banyak kemudian menjelaskan hadis bahwa itu Nabi hanya 3 jari itu. Artinya apa? Bahwa ketika beliau dahar, itu banyak itu Nabi menggunakan hanya 3 jari. Tapi dengan ketentuan 3 jari itu adalah yang kemudian makanan dalam bentuk menggumpal itu di situ. Nah, memang kalau berdasar dari hadis ini juga menunjukkan bahwa memang ya kalau makan ya memang menggunakan jari, tidak menggunakan sendok. Tapi itu kan sebagai hadis itu kan begitu. Pertanyaannya, apakah pada zaman dulu itu belum ada sendok? Mungkin pertanyaannya ngoten. Sehingga hadis ini kan menggunakan jari astane pun muluk kan ngoten muluk. Ya. Zaman dulu kan juga sudah ada. Hanya saja mungkin terbatas. Tapi kita melihat dari hadis ini menunjukkan bahwa bahwa makan dengan menggunakan jari, ya, tidak menggunakan alat, itu mungkin ada yang menjadi berkahnya itu di situ. Jadi kita tidak tahu di antara makanan mana yang kemudian itu bisa menimbulkan berkahnya itu di situ. Nah tentu saja
ketika makan dengan menggunakan jari, dan tentu saja bahwa jari tangannya itu juga harus dibersihkan dulu kan ngoten. Artinya dibersihkan terutama pada hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan apa itu misalnya ada najis dan sebagainya kan begitu. Kalau seandainya kering ngoten tapi tadi kan masih bersih semuanya ya, langsung dahar ngoten kan mboten napa-napa. Ngoten. Nah, kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan, ya sebaiknya dijilati begitu. Karena kita tidak tahu di antara mana berkah di antara makanan itu yang kemudian menimbulkan berkahnya itu di situ. Apakah dari tangan, ataukah dari bekas piring yang menjadi tempat makan, atau dalam hadis ini adalah ketika ada makanan yang jatuh maka kemudian diambil lagi begitu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita perhatikan umpamane ngoten nggih, menawi sakit ngoten nggih sae. Dan itu memang sebaiknya memang begitu gitu loh Mas. Nek mamane teng dalem ngoten kan sakit teng dalem. Kecuali kalau misalnya di tempat-tempat yang kemudian yang tempat umum, restoran dan sebagainya, engko nek maune di sawang wong yo. Lah nggih to. Lah nggih. Terus umpamane di sawang wong kok terus wabeh diruwusi sakane barang koyo kesane kok. Kesane kurang padahal niku menerapkannya ngoten maksudnya. Jadi itu menerapkan tentang hadis ini karena kita tidak tahu di mana kemudian di antara bagian makanan itu yang kemudian yang tersisa itu ada barokahnya itu di situ. Okay. Nah, dan kemudian di antara penjelasan ini juga, kemudian jangan membiarkan sisanya itu kemudian dimakan setan. Artinya apa? Berarti seandainya kemudian di piring masih ada sisa, maka itu dimakan setan dalam penjelasan hadis ini. Jadi yang piring kok umpamane berdahar, niku kok jane sisane, niku dimakan setan. Jangan sampai seperti itu. Seandainya kemudian lebih, maka kemudian jangan dibiarkan. Seandainya misalnya ngeten, umpamane bermaem kon dinti ngono sing terakhir maem. Umpamane ngoten nggih. Wis gak kuat. Ngoten. Umpamane lho, nggih. Terus umpamane kok gak kuat. Demam dari kan mesti saiki to. Umpamane ngoten. Nah, ketika kelebihan itu kemudian kelebihan itu kemudian dalam hadis ini penjelasan ini itulah yang kemudian nanti dimakan setan. Seandainya memang tidak mampu atau tidak dihabiskan, jangan dibiarkan itu di situ dan berikanlah kepada hewan. Jangan dibiarkan di situ, ngoten maksudnya. Jadi bekas makanan yang kemudian tidak dimakan, maka jangan dibiarkan. Berilah kepada hewan. Begitu. Artinya dimanfaatnya nggone pite, opo bebek, mentok ngoten. Dipakane ngoten. Termasuk sing jatuh niku wau. Jadi seandainya makan apa ya kurma ngoten utawa anggur. Kok ana sing ceblok? Niku kan sebloke niku kan mestine temane nggone kan kering niku saged diresiki dimaem to. Lah nek umpamane diceblok niku kok umpamane dijane. Lah itulah yang kemudian yang jatuh di bawah itulah yang kemudian dalam menjelaskan hadis ini yang kemudian dimakan setan. Jangan sampai itu yang kemudian dimakan setan. Kalau misalnya memang jatuh ya diambil diberikan makanan pada hewan. Ngoten maksudnya. Aja dibiarne, ngoten maksudnya. Ngoten. Karena bisa jadi yang sebenarnya jatuh itu adalah yang kemudian
barokahnya itu bisa jadi di situ. Yang kemudian tadi tidak diambil dan tidak dimakan. Nggih. Nggih, jadi kaitan dengan masalah dahar niku ngoten niku, nggih. Hadis niki mutafaq alaih niki, hadis niki. Nggih, ngoten. Tapi pancen rasane nek umpamane nglakoni ngoten nggih. Nglampahi dahar ngoten bar ngoten didilati ngoten rasane kok ya pancen ya wis. Tapi jenengan nek menawi dateng dalem ngoten nggih, sadurunge niku terus kira-kira bar terus di ngoten dimot ngoten suwi-suwi ngoten nggih. Awale mungkin rada nggih. Nek gong tau nek kira-kira ya rada piye ngoten. Nggih. Nggih. Ya, jadi memang penjelasannya hadis itu begitu, nggih. Jadi memang dianjurkan untuk kemudian dijilati ngoten. Nah, malah justru dalam hadis ini kalau misalnya tidak dijilati, maka kemudian apa itu yang dijilati itu orang lain, ngoten loh. Jadi nek mana gak awake dhewe ya wong liya. Ngoten. Apa anake, napa istrine, napa pembantune. Kan ngoten to. Jadi nek umpamane awake dhewe gak gelem itu ya disarani dalam hadis ini itu yang orang lain, ngoten to. Tapi nek kira-kira wong liya terus piye kira-kira. Ngoten nggih. Tapi yang hadis itu begitu, ngoten. Nggih, jadi kalau memang tidak dijilat sendiri ya maka kemudian dilakukan oleh orang lain. Karena kita tidak tahu di antara makanan itu bagian mana yang kemudian ada barokahnya itu di situ. Oke. Iya, tapi nah kalau misalnya makanan jenisnya yang kemudian berkuah itu ngoten nggih. Nek berkuah mana kayak soto barang ngoten kan nggih. Nek ndamel jari kan nggih mboten saged. Jadi sing niku sing damel jari niku terutama sing dalam bentuk gumpalan sing kumpul ngoten niku saged bisa menggunakan 3 jari. Oke, kita lanjutakan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu saghiru ala kabiri wal maru ala qaidi wal qalilu al kasiri muttafaq alaih. Wa fi riwayatin li muslimin. Barraqibu alal masyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yusallimu saghiru al kabiri. Yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Ini terkait dengan ucapan salam. Wal maru alal qaidi. Dan orang yang lewat
pada orang yang duduk. Wal qalilu al-kasiri, dan yang sedikit pada orang yang banyak. Jadi ini membicarakan terkait dengan salam, mana yang lebih dahulu mengucapkan salam. Nah, dalam hadis ini diterangkan bahwa yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Sing nom nyanggone wong sing sepuh. Ngoten. Anak kecil kepada orang tua. Ya. Wa maru ala qaidi, dan orang yang lewat pada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit pada orang yang banyak. Jadi mungkin ada dua kelompok yang kemudian saling berpapasan jalan, ngoten. Maka yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah yang kelompok yang kecil. Okay. Jadi dari yang pertama itu yang kecil kepada yang besar. Kecil dalam pengertian umur, usia, okay, termasuk dalam pengetahuan agamane, ngoten. Jadi ini pengetahuan agamane sing gak patek paham, mungkin ngucapne salam yang gone wong sing luwe paham umpamane padha. Usiane umpamane padha-padha 40 ngoten nggih. Utawa 50 ngoten. Nah, sehingga sing dianjurkan untuk mengucapkan salam itu adalah yang kurang paham keagamaannya kepada yang lebih paham. Karena itu menunjukkan penghormatan terhadap orang yang paham agamane ngoten niku. Wal maru ala qaidi, dan orang yang lewat pada orang yang duduk dan seterusnya. Nah, dalam hadis jadi juga diterangkan bahwa yang kecil, kelompok kecil kepada kelompok yang besar. Kenapa? Karena ini menunjukkan tentang keutamaannya kelompok jamaah. Jadi kelompok jamaah yang besar itu menunjukkan keutamaannya itu di situ. Sehingga yang mengucapkan salam itu adalah yang kelompok kecil. Jadi kelompok kecil mengucapkan salam kepada kelompok yang besar, ngoten niku. Nggih. Tetapi seandainya kemudian di antara dua kelompok itu kemudian sama-sama besar, maka bagaimana? Yang lebih baik adalah yang memulai salam. Al-masyiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada bisalam bahwa afdalu. Jadi di antara dua kelompok yang kemudian berpapasan di jalan, maka yang lebih baik adalah yang mengawali salam itu. Jadi umpamane padha pas mlaku ngoten, maka yang lebih baik adalah mengawali yang salam. Nah, jadi mengawali salam, ya, itu hukumnya
sunnah. Tapi menjawabnya hukumnya wajib. Ngoten nggih. Menjawabnya hukumnya wajib. Tapi nggih sifatnya niku sifatnya sing artine memang orang yang dikenal. Dan umpamane teng masyarakat sing sifatnya memang banyak orang, umpamane yang pasar ngoten ketemu wong akeh ngoten kan nggih. Artinya tidak semua orang yang kemudian mengucapkan salam, ngoten maksud kula. Dan umpamane akeh wong kabeh assalamualaikum kan akhir ngoten. Kira-kira akhirnya kemudian mengucapkan salam itu yang kemudian dikenal dan sebagainya dan sebagainya. Yeah. Wan aliyin adahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jazi'u anil jama'ati idza marru ayyusallima akaduhum wa yujzi'u anil jama'ati ayyarudda akaduhum rawahu Ahmad wa Baihaqi. Ini masih menjelaskan tentang salam. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, cukuplah dari jamaah itu apabila mereka lewat, itu mengucapkan salam salah satu dari mereka. Jadi nek umpamane jamaah niku rombongan ngoten nggih, lewat ngoten, maka cukup yang mengucapkan salam niku satu mawon pun tekan. Jadi gak kuwabe umpamane numpak truk ngono ya. Assalamualaikum kuwabe ngoten mboten. Umpamane petuk ngoten. Cukup setunggal mawon ngoten. Nggih mewakili. Lah sing diului salam itu nggih cukup untuk kalau misalnya itu jamaah juga, maka itu juga cukup satu saja. Ngoten. Jadi nggak usah kuwabeh muni bareng assalamualaikum ngoten. Cukup ngoten mawon. Jadi assalamualaikum sing jawab nggih nek jamaah ngoten nggih ngoten. Tapi nek umpamane sing maca niku sing jawab siji terus sing jamaah niku akeh lho ya kabeh jawab kan ngoten. Nah umpamane kados wong pidato nggih kados ngeten niki kan salame nggih kula namung tunggal tapi niku kan kata. Nah, jadi nek pas saya lewat mawon niku ngoten niku jamaah ngoten. Idza marru ngoten lho maksudnya niku. Jadi yang dalam hadis ini adalah ketika mereka itu lewat. Ngoten. Jadi ketika jamaah sama jamaah ketika berpapasan maka yang cukup yang mengucapkan salam itu satu orang dan menjawab juga cukup satu orang. Ngoten. Nggih. Nah, artinya apa? Bahwa memang salam ini memang dianjurkan di dalam Islam. Afsus salam, ngoten nggih, sebarkanlah salam. Nah, termasuk salam itu nggih termasuk umpamanya yang gone kabeh niku salam. Ketika masuk rumah dan ketika rumah itu kosong, termasuk rumahnya sendiri, maka sebenarnya juga dianjurkan untuk salam. Jadi momennya baru lunga ke pundi ngoten nggih. Terus mau masuk rumah, ngoten nggih. Niku nggih dianjurne mengucapkan salam. Tapi salam niku ngeten. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ngoten. Teng hadis niku ngoten. Nggih. Jadi kalau waosaken, jadi memang ada ayat Al-Qur'an ngeten. Wa yundabu assalamu ala man dakhala baitan laisa fihi ahadun. Jadi disunahkan mengucapkan salam ketika masuk rumah yang tidak ada orangnya. Ngoten. Di qaulihi ta'ala karena dasar dari Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala,
Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Apabila kamu masuk rumah, maka ucapkan assalam atas dirimu. Ngoten. Nah, dalam ayat ini kemudian dijabarkan di dalam hadis ya, dengan sanad yang hasan ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yustahabu idza lam yakun fil baiti ahadun, disunahkan apabila di dalam rumah itu tidak seseorang pun ayakula untuk mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ngoten. Jadi nek umpamane bertindakan ping pundi ngoten nggih, bar miyos ping pundi ngoten, mlebu omahe dhewe ngoten, nek umpamane yakin wis gak enek wong nggih diucap disunahkan ngoten. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ngoten. Nggih. Ya. Jadi niku salame ngoten niku. Dan umpamane waktu jamaah khutbah ngoten umpamane anak wong tuwa kok langsung assalamualaikum. Ini kira-kira piye kira-kira? Kan? Jadi wong kan ya kan pedhok to nggih. Jadi waktu wonge teko ngoten pas jamaah Jumat nggih. Khutbah lajeng waktu dugi niku lajeng salam. Mboten usah dijawab, ngoten. Nggih. Karena napa kuwi nek dijawab kan berarti soalnya kan kudu meneng to, ngrungokne khutbah kan kudu meneng, ngoten. Angsit kan ngoten. Jadi meneng ngoten. Jadi nek umpamane enten tiang mlebet masjid waktu niku khutbah Jumat, nggih salam, nggih umpamane assalamualaikum ngoten, nggih sing luntune mendel mawon, mboten perlu dijawab. Nggih. Nggih termasuk sing mboten perlu dijawab niku ngeten teng penjelasan hadis niki. Termasuk ketika salam itu waktu sholat jawabnya, atau di kamar mandi. Ngoten. Umpamane enek wong niku mlebu omah wis biasa mlebu metu ngoten teng omah niku. Ngoten nggih. Ternyata sing tuan rumah kok nyang jero kamar mandi. Sing teko niku assalamualaikum ngoten umpamane. Nggih. Kadang-kadang kan ngoten nggih, wong krana wis kadung biasa. Pas sing di omah teng kamar mandi niku nggih makruh. Niku mboten perlu jawab salah. Ngoten. Nggih. Ngoten. Termasuk nyuwun sewu teng penjelasannya hadis niki di waktu kumpul bareng itu mboten perlu. Apunten niki mengki kula namung maos teng hadis niku penjelasannya niku ngoten niku wau. Jadi ndak mau anak tamu ngoten kok waktu niku terus ngoten niku mboten perlu dijawab. Ngoten. Nggih teng kamar mandi terus niku wau ngoten. Nggih. Nggih.
Tapi ngeten di dalam penjelasan hadis ini yang tadi kemudian ketika ada salam posisinya di kamar mandi, kalau di kamar mandi posisinya napa niku pun damel pakaian, niku mboten napa-napa jawab. Tapi nek umpamane mboten damel pakaian niku makruh jawabe. Ngoten penjelasan. Jadi nek penjelasan niku ngoten. Nggih handukan apa ngoten niku umpamane kok assalamualaikum nang jero kamar mandi kok sandukan anu jawab niku mboten napa-napa. Ngoten. Tapi nek umpamane keterangane niki nek umpamane gak gawe apa-apa ngoten nggih niku mboten salah makruh niku. Nggih. Jadi kalau itu di kamar mandi terus kita pakai handuk, Bismillah tidak apa-apa. Mboten napa-napa. Nggih. 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 Menawi sakjane nggih mboten artine mboten napa-napa mboten batalne wudune mboten. Tapi nggih namung nggih adabe mawon ngoten lah. Ngoten. Artine wudune nggih panggah ngoten nggih. Wudune panggah Nanti nggih ngoten niku. Nggih kudu di ya aneh sih. Nggih. Nggih. Nggih kados salat lah. Salat kan ya termasuk ibadah. Umpamane gawe sono sampai kok dengkul sempet nutupi kan nggih sah. Tapi mosok ya ngono, ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, dadi niku nek umpamane teng apa khotbah niku mboten angsal. Tapi nek umpamane dhisik dereng mulai kan biasane niku khotib niku kan salam dhisik to nggih. Lah niku kan sik dereng. Berarti sing salame kan khotibe, ngoten. Jadi biasanya kan khotib nek Jumat niku kan ya assalamualaikum ngoten to. Mesti ngoten. Nah, sing dijelasne niki kaitan ketika khotbah sedang dilaksanakan enek wong teko terus muni salam lah niku. Ngoten. Nggih. Kita lanjutaken. Niku disebut babnya salam. Pun Assalamualaikum. Nggih. Nggih niku kaitan kali salam nggih. Jadi niki jadi salam itu secara umum yang mengucapkan salam awal itu memang dianjurkan. Tetapi jawabnya itu wajib. Nah, ada penjelasan bahwa wajibnya menjawab salam itu ketika tidak didahului dengan kalimat yang lain. Ngoten. Jadi assalamu qoblal kalam. Jadi salam itu sebelum ada pembicaraan. Nggih. Jadi nek umpamane misalnya pembicaraan dhisik niku hukum wajib niku bisa menjadi sunnah. Kan ngoten. Umpamane nggih, dadi umpamane ngeten. Kadang-kadang ana wong pidato maca pantun sik bareng ngono terus assalamualaikum. Kan berarti niku padaten kalimat sadurunge. Ngoten. Utawa enten malih ngeten, niku nggih termasuk enten bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum umpamane ngoten. Itu kan bismillah termasuk kalam sadurunge salam. Ngoten. Niku nggih termasuk napa niku nggih ya panggah anu nggih dianjurne ya panggah jawab kan ngoten. Tapi kemudian hukumnya sing asale wajib malih sunnah karena ada ketentuan, ada kalam sebelum salam niku wau ngoten. Ngoten nggih sampun. Sampun. Al-Fatihah.
Allahumma sholli ala sayyidina rabbil alamin. Hamdan kama zidah ya rabbana ya rabbana. Jazallahu anna Muhammadan billah. Jazallahu anna Muhammad. Jazallahu anna Muhammadan billah. Rabbi zidna ma qala wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.